Rumus matematika dalam Microsoft Excel bisa kita gunakan seperti operator plus, kurang, kali, perpangkatan, pembagian, persentase. Nah, bisa kita gunakan di Excel. Nah, cara praktek penggunaan rumus tersebut bisa kalian lihat pada contoh berikut. Di sini kita akan menghitung gaji sebulan karyawan berdasarkan gaji sehari dikali jumlah absensi. Caranya, ketika ingin memasukkan rumus, kita awali dengan sama dengan, kemudian klik sel yang akan kita hitung. Misalkan di sini B2 dikali C2, kemudian enter. Nah, hasilnya akan otomatis langsung terhitung jumlah gaji karyawan dalam satu bulan. Jika ingin mengcopy ke sel yang di bawahnya, silahkan langsung tarik sel D3 sampai D6. Kemudian dia langsung otomatis akan terhitung mengikuti rumus yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi sudah terlihat ya gaji sebulan masing-masing karyawan, yaitu Theora, Ahmad, Charles. Masing-masing sudah memiliki gaji sebulan sesuai dengan gaji sehari dikali dengan jumlah absensi. Kita coba rumus yang lainnya seperti kali, pengurangan, dan yang lainnya. Nah, di sini masih dengan contoh yang sebelumnya. Nah, kita akan menghitung potongan dari PT Abadi Jaya setiap bulannya dipotong dari gaji karyawan sebesar 2%. Caranya yaitu sama ya, kita awali dengan simbol sama dengan, kemudian klik sel yang akan kita kalikan 2%, yaitu di sini contohnya gaji sebulan. Sama dengan 2% dikali D4. Langsung klik saja D4, kemudian enter. Nah, dia akan langsung otomatis terhitung potongan dari gaji sebulan yang didapat oleh karyawan. Kemudian langsung copy, sorot sampai karyawan terakhir. Nah, langsung akan otomatis terhitung potongan dari gaji sebulan yang didapat oleh karyawan. Selanjutnya kita akan menghitung gaji bersih ya, gaji sebulan dikurangi potongan. Caranya sama ya, yaitu kita langsung aja klik gaji sebulan D4, kemudian dikurangi potongan atau E4, di enter, kemudian didapatlah hasil dari gaji bersih. Kemudian tarik sel yang sudah kita masukkan rumus tadi ya sampai ke karyawan terakhir. Jadi seperti ini dalam penggunaan rumus matematika di Microsoft Excel. Sangat mudah kita terapkan ketika ingin menghitung, baik itu menghitung gaji, membuat laporan keuangan, dan lainnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan rumus statistik dalam Microsoft Excel. Nah, untuk rumus statistik ini ada 5 ya, seperti sum, average, max, min, dan count. Nah, kegunaannya bisa kalian simak ya. Jadi, untuk sum yaitu untuk menjumlahkan, kemudian average untuk mencari rata-rata, max untuk mencari nilai maksimal, kemudian min untuk mencari nilai minimal, kemudian count untuk menghitung jumlah data dari suatu rank. Di sini akan kita praktekkan rumus statistik tadi atau fungsi statistik tadi ya. Nah, kita akan mencari jumlah total seluruh gaji sebulan karyawan. Awali dengan sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, kemudian arahkan range dari G4 sampai G10, kemudian tutup kurung, enter. Jadi akan langsung otomatis terjumlah semua gaji
karyawan dalam sebulan. Kemudian kita ingin mencari rata-rata ya. Klik sama dengan average, buka kurung, arahkan range dari G4 sampai G10, tutup kurung dan enter. Mencari jumlah gaji terbesar sama dengan, kemudian ketik next, buka kurung, arahkan kursor dari G4 sampai G10, tutup kurung, enter. Kemudian kita akan mencari jumlah gaji terkecil sama dengan min, kemudian buka kurung, arahkan range dari gaji pertama karyawan ya, yaitu G4 sampai G10, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini penggunaan rumus atau fungsi statistik tadi ya. Sangat mudah kita terapkan ketika ingin menghitung semua total gaji karyawan tanpa menghitung pakai kalkulator lagi. Jadi kita menggunakan rumus tadi, baik itu mencari rata-rata, total, jumlah terbesar, jumlah terkecil, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi logika if, and, atau or. Nah, yang pertama fungsi if berfungsi untuk mencari nilai benar dari suatu kondisi yang disyaratkan. Kemudian fungsi and merupakan fungsi untuk menggabungkan nilai logika dari beberapa nilai logika menjadi satu nilai logika baru. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi or, sama dengan logika and, tapi untuk logika or hasilnya akan bernilai true jika salah satu nilai logika yang digunakan bernilai true. Kita akan mempraktikkan rumus if untuk mencari apakah calon-calon pegawai ini diterima atau tidak berdasarkan nilai tes. Ya, jika nilai di bawah 45 maka ditolak, kemudian jika di atas 45 maka diterima. Klik sel D3, kemudian cari formulas, kemudian insert function, kemudian klik if karena kita akan menggunakan fungsi, kemudian klik OK. Nah, pada tampilan ini akan muncul logical test yang akan kita isi rumus ya. Nah, pada logical test ini silahkan klik sel yang akan kita ketahui nilainya, yaitu sel C3, kemudian kurang dari 45. Maksudnya jika sel C3 ini lebih besar dari 45 maka akan bernilai true atau benar. Dan kemudian di value is true kita akan mengetik ya nilai benarnya, yaitu diterima. Nah, untuk nilai false ya ditolak, karena jika di bawah 45 akan ditolak ya. Jadi seperti ini ya, karena nilai tes tadi Ivanka di atas 80, otomatis keterangannya akan diterima. Begitu juga sebaliknya, jika ada salah satu karyawan nilai tesnya di bawah 45 maka keterangannya akan otomatis tertulis ditolak. Jadi seperti ini dalam pembuatan rumus fungsi if. Di sini kita akan mempraktekkan fungsi lookup ya. Yang pertama itu fungsi for lookup.
Nah, penggunaan rumus ini ia digunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi yang ditentukan berdasarkan nomor kolom atau data yang tersusun secara vertikal. Di sini ada dua tabel ya. Nah, yang kita akan gunakan rumus ini yaitu pada tabel yang pertama ya, untuk mencari lulusan dan gaji berdasarkan tabel kedua. Caranya yaitu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Awali dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, klik sel B3 ya yang di bagian kode, kemudian koma, kemudian blok tabel yang kedua dari sel F3 sampai dengan H6. Kalian blok. Setelah diblok, kemudian tekan tombol F4 di keyboard. Setelah itu ketik koma, kemudian 2, kemudian tutup kurung. Maksudnya 2 di sini yaitu untuk kolom lulusan di tabel 2 berada di kolom yang kedua dari kiri. Kemudian enter. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Jadi untuk kode 1 itu adalah lulusan sarjana. Nah, dia akan langsung otomatis terbaca berdasarkan rumus yang sudah kalian masukkan tadi. Kemudian copy rumus yang tadi di sel yang selanjutnya dengan menarik sampai di nama yang terakhir. Selanjutnya kita akan mencari kolom gaji. Sama dengan rumus yang tadi ya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, klik B3 di bagian kode, kemudian koma, kemudian blok dari F3 sampai H6. Kemudian kunci dengan menekan tombol F4 di keyboard, kemudian koma, kemudian ketik 3, kemudian tutup kurung. Nah, dia akan langsung otomatis terhitung, akan otomatis terbaca berdasarkan tabel yang kedua. Jadi kode 1 itu gajinya senilai 2.500.000 dan seterusnya. Nah, maksud yang tadi 3 itu karena kita akan membaca tabel 2 di kolom yang ketiga yang di bagian gaji. Ya, seperti itu. Jadi misalkan kalau yang tadi kalau kita ingin membaca tabel yang kedua berdasarkan lulusan ya, kita menggunakan angka 2. Karena kita ingin mencari nilai gaji, maka kita akan mengetik 3. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP sendiri yaitu digunakan untuk mencari nilai berdasarkan data referensi yang tersusun secara horizontal. Ya, seperti yang kalian lihat ya, untuk data referensi atau tabel kedua itu tersusun secara horizontal. Berdasarkan data referensi tadi, kita akan menggunakan data tersebut untuk menghitung merek, harga, diskon, dan jumlah berdasarkan kode-kode yang ada di tabel pertama. Caranya yaitu yang pertama kita akan mencari merek. Klik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, klik sel C5 yaitu J3 itu ya, kode J3, kemudian blok data referensi dari A14 sampai dengan F17. Silakan diblok. Kemudian setelah itu kita kunci dengan menekan tombol F4, kemudian koma, kemudian 2, kemudian koma, kemudian klik 0, kemudian tutup kurung.
Nah, nanti dia akan langsung otomatis terisi merek berdasarkan tadi penggunaan rumus VLOOKUP. Jadi J3, kode J3 merupakan merek Alba, kemudian J2 itu Seiko, dan seterusnya. Nah, yang tadi kita sudah ketik rumusnya, kemudian kita copy ke sel yang selanjutnya, tarik saja sampai ke sel yang terakhir. Nah, dia langsung otomatis akan terbaca berdasarkan kode di sel sebelumnya. Oke, nah silakan lakukan langkah-langkah tadi di kolom harga dan diskon.